没有的机缘。这份体悟是很好的。他在什么？债是这群年轻人做。我小刀入骨。前斗罗大陆上，这个神秘的元帅。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 127 yang akan terjadi nantinya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah memasuki kota naga, Yuho merasakan jika segala sesuatu yang berada di dalam kota terlihat biasa saja. Bahkan tidak ada tanda-tanda penderitaan. Untuk mencari informasi, Yuho segera memasuki sebuah penginapan dan disambut langsung oleh seorang pelayan wanita. Sambil memberikan minuman kepada Yuho, wanita ini memperingatkan kepada Yuho untuk berhati-hati dan memberitahu Yuho jika saat ini masih dalam situasi perang. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian bertanya, apakah kota naga sudah dikuasai oleh kerajaan Matahari Bulan? Pelayan kafe kemudian membenarkan ucapan tersebut. Meski pada awalnya mereka sempat khawatir, namun keadaannya tidak seburuk apa yang dibayangkan. Mendengar hal ini jelas membuat Yuho merasa terkejut, sehingga pelayan kafe menjelaskan jika setidaknya kerajaan Matahari Bulan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk desa setelah berhasil menguasai kota. Di saat yang sama, para pengusaha mulai memasuki kota. Wanita ini hanya mendengar jika beberapa sekte dipaksa mundur meninggalkan kota setelah dikuasai oleh kerajaan Matahari Bulan. Wajah Yuho kemudian berubah menjadi serius ketika mendengar hal tersebut. Yuho mengetahui ketika Sutiantran memulai perang, mereka telah menahan banyak murid berbakat dari turnamen Master Elite Jiwa, sehingga akan menimbulkan banyak korban. Terlebih lagi terdapat sekte roh suci di pihak mereka. Pelayan kafe juga merasa sedikit heran dengan para pengusaha yang memasuki kota. Mereka tidaklah berdagang, melainkan memberikan barang-barang milik mereka yang berhubungan dengan alat jiwa. Hal ini juga membuat Yuho merasa sedikit heran, apa yang sebenarnya direncanakan oleh kerajaan Matahari Bulan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Yuho segera pergi meninggalkan kafe dan mencari keberadaan rumah wali kota. Yuho ingin mencari tahu tujuan sebenarnya kerajaan Matahari Bulan menguasai tempat ini. Setelah berada di depan rumah wali kota, Yuho melihat jika di depan pintu masuk dijaga ketat oleh dua pasukan kerajaan Matahari Bulan. Sementara pasukan kerajaan Matahari Bulan lainnya terlihat sedang berpatroli. Sehingga Yuho kemudian segera menyelinap masuk dan tiba di ruangan kediaman wali kota. Yuho kemudian berjalan menuju lantai kedua dan di saat yang sama, kemampuan spiritual Yuho langsung menyelimuti seluruh tempat tersebut. Yuho mengetahui jika di kediaman wali kota terdapat 150 prajurit dan 20 diantaranya adalah insinyur jiwa. Sementara di ruang tengah kediaman wali kota terdapat seorang kaisar jiwa tingkat 6. Yuho tidak menyangka jika wali kota di kota ini hanya merupakan seorang kaisar jiwa. Dengan kemampuan mata roh spiritualnya, Yuho dapat mengetahui jika salah satu prajurit mengantarkan para pengusaha dari kerajaan Matahari Bulan memasuki ruangan wali kota. Pengusaha ini mengatakan jika dalam beberapa hari mereka telah menunjukkan kemajuan alat jiwa milik kerajaan Matahari Bulan. Mendengar hal tersebut, wali kota ini merasa puas dengan kinerja para pengusaha dari kerajaan Matahari Bulan, di mana dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menguasai hati rakyat seluruh kota. Setelah menyampaikan informasi tersebut, para pengusaha ini segera keluar meninggalkan ruangan wali kota. Sementara wali kota sangat mengagumi ide cemerlang yang dimiliki oleh Komandan Jushi, di mana cara ini lebih baik daripada melakukan pembantaian. Setelah mendengar hal tersebut, Yuho tidak menyangka jika komandan kerajaan Matahari Bulan yang mereka bicarakan sangatlah mengesankan, menggunakan teknologi alat jiwa untuk mempengaruhi rakyat jiwa surgawi. Sehingga Yuho merasa sedikit heran siapa komandan mereka sebenarnya. Yuho menyadari jika rencana ini berhasil, maka kerajaan jiwa surgawi akan kesulitan untuk merebut kembali wilayah mereka. Tak lama kemudian, Yuho segera keluar dari kediaman wali kota dan beristirahat di sebuah hotel.
Dalam waktu semalam, Yuho terus memikirkan cara terbaik untuk menghadapi strategi kerajaan matahari bulan. Namun hingga pagi telah tiba, Yuho belum mendapatkan jawaban apapun. Pagi harinya, Yuho mengajak Nan Kikyu pergi menuju Sekte Naga Bumi. Dalam perjalanan, Nan Kikyu mengajak Yuho untuk mampir ke sebuah toko. Namun penjaga toko merasa sangat senang setelah kembali melihat Nan Kikyu, di mana nona muda mereka telah kembali. Sehingga penjaga toko mengajak Yuho dan Nan Kikyu untuk pergi menemui Nan Sui Sui. Tak lama kemudian setelah mereka bertemu, Yuho bertanya kepada Nan Sui Sui bagaimana situasi di kota ini. Mendengar hal tersebut, Nan Sui Sui mengajak Yuho dan Nan Kikyu pergi ke sebuah tempat untuk menjelaskan semuanya. Dalam perjalanan, Nan Sui Sui kemudian memberitahu Yuho jika Sekte Naga Langit lebih kuat daripada Sekte Naga Bumi dan pemimpin mereka memiliki gelar titel Dauluo. Namun Nan Sui tidaklah yakin dengan situasi mereka saat ini. Nan Sui mengatakan jika dia sangat mengagumi Tianlong Tua. Ketika kerajaan matahari bulan tiba di tempat ini, orang tua itu memimpin sektenya untuk mempertahankan kota. Namun setelah kota berhasil ditembus, Sekte Naga Langit menderita kerugian besar dan Tianlong Tua tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan perasaan sedih, Nan Sui memberitahu Yuho jika dia telah melawan Tianlong Tua seumur hidupnya dan selalu dikekang oleh Tianlong Tua. Nan Sui tidak menyangka jika dia akan mati selebih awal daripada Nan Sui. Nan Sui mengatakan jika dia sangat membenci beberapa sekte yang secara diam-diam menyerah kepada kerajaan matahari bulan. Jika mereka tidak membuka gerbang kota, maka semuanya tidak akan terjadi. Mendengar hal tersebut, Nan Kikyu berjanji jika mereka akan membalaskan dendam Paman Naga Langit suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Nan Sui membawa Yuho dan Nan Kikyu ke halaman belakang Sekte Naga Bumi. Melihat Sekte Naga Bumi telah hancur, membuat Nan Sui merasa sangat bersedih. Nan Sui mengatakan jika warisan Sekte Naga Bumi telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Namun warisan tersebut lenyap di generasinya. Nan Sui mengatakan jika sumur tersebut merupakan mata air dingin dan terdapat energi spiritual yang terkumpul di dalam mata air tersebut. Namun hanya para pemimpin Sekte Naga Bumi yang mengetahui hal ini. Sementara di dasar mata air terdapat sebuah gua dan suhu gua sangatlah rendah. Bahkan leluhur mereka yang memiliki gelar Fang Hao dulu tidak berani tinggal lebih lama di dalam gua tersebut. 这寒泉充满了天地原力，按南前辈所说，应该